Nah, itu ternyata sama masyarakat Filipina yang beberapa di sana itu, Rek, itu diambilin. Terus mereka masak lagi dan mereka konsumsi, bahkan mereka jual lagi. Halo, Rek, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah, and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13 ku sayang, malam ini aku akan ngajak kalian semua untuk gimana kita banyak-banyak bersyukur. Harus bersyukur, ya. Karena apa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap harinya itu sudah jauh lebih dari kata cukup. Sudah alhamdulillah, walaupun kita cuma makan tahu, tempe, telur, itu sudah nikmat yang hakiki. Apalagi buat orang-orang di penjuru dunia sana yang memang mereka mengkonsumsi hal-hal ataupun juga makan makanan yang seharusnya nggak ada di tubuh kita. Apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka makan, seperti kalian tahu tanah liat, kotoran hewan, bahkan daun, bukan sayur-sayuran yang seperti kita makan, tapi pure daun yang memang itu seharusnya dimakan oleh binatang, harus mereka konsumsi. Keadaan seperti itu mereka konsumsi bukan karena mereka suka dengan rasanya, dengan taste-nya, bukan, Rek. Tapi mereka benar-benar melakukan hal itu karena memang apa? Karena memang gak ada lagi yang mereka makan, gak ada lagi yang mereka minum, gak ada lagi yang mereka konsumsi seperti kita, gitu. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk lebih banyak-banyak bersyukur banget dengan membahas beberapa makanan-makanan yang memang itu gak seharusnya orang makan. Langsung aja kita mulai masuk ke videoku, tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, Rek, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya video-video apa yang next bisa aku bahas. Kalian langsung aja tulis karena aku nungguin banget komen dari kalian. Langsung aja kita mulai, check it out. Oke, makanan yang pertama adalah bonbonte. Nah, bonbonte ini adalah sebuah makanan atau biasa kita sebut dengan kue lumpur. Kue lumpurnya ini bukan kayak kue lumpur di sini yang memang terbuat dari tepung dan adonan-adonan yang lain yang itu gila enak banget ya kan. Tapi kue lumpur ataupun bonbonte ini ya, itu bener-bener pure lumpur yang memang dikeringkan, kalian tahu. Nah, bonbonte ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat ataupun juga penduduk Haiti, yang dimana kita tahu bahwa penduduk Haiti ini adalah memiliki tingkat kelaparan yang sangat amat tinggi di dunia. Nah, keadaan seperti ini memang diperparah dengan keadaan politik di sana yang memang gak stabil dan juga banyaknya bencana alam kayak gempa bumi, banjir ya, ataupun juga badai kayak gitu. Diperparah lagi, Rek, dengan masyarakat Haiti yang memang berpenghasilan satu harinya tuh kurang lebih $2 atau kalau di rupiah sekitar 28.000. Apalagi masyarakat Haiti itu tinggalnya di kayak perkampungan kumuh yang memang harus memaksa mereka untuk mengkonsumsi yang namanya bonbonte. Jadi cara untuk membuat bonbonte ini sendiri, Rek, masyarakat Haiti itu menggunakan pure lumpur banget, adonan lumpur yang memang dicampur dengan garam dan juga minyak nabati. Nah, setelah itu adonannya itu dibentuk lingkaran dan dijemur di atas sinar matahari untuk dikeringkan. Nah, menurut dari beberapa berita-berita, Rek, ternyata, Rek, untuk rasa dari bonbonte ini sendiri kalian tahu ya memang benar-benar lumpur ya, gimana ya. Jadi kalau dimakan ya, itu pure lumpur. Ya memang sedikit ada rasa asin karena memang dicampur oleh garam dan juga minyak nabati, itu pun sedikit banget. Tapi kalau dimakan ya pure lumpur, cuy. Gimana ya rasanya lumpur tuh? Aku nggak pernah makan rasanya lumpur sih. Aduh, pengen nangis. Ini masih makanan pertama ya, Rek. Bahkan, Rek, kalian tahu nggak sih, ternyata kue bonbonte ini sendiri juga sangat umum sekali dikonsumsi oleh masyarakat Haiti, apalagi ibu-ibu hamil. Karena memang katanya ya, bonbonte ini sendiri kan terbuat dari lumpur, di mana itu banyak sekali mengandung yang namanya zat mineral kayak kalsium kayak gitu, dan itu nggak ada lagi yang mereka makan, hanya kue bonbonte. Tapi, Rek, di samping itu ternyata mengkonsumsi dari bonbonte ini sendiri juga bisa menyebabkan yang namanya malnutrisi ataupun juga yang namanya kerusakan gigi, Rek. Selain itu tidak menutup kemungkinan, Rek, untuk membuat bonbonte ataupun air untuk membuat bonbonte ini sendiri memang sudah terkontaminasi oleh yang namanya parasit.
Dan tidak sedikit pula Rek, ternyata masyarakat Haiti yang memang setelah mengkonsumsi bonbon teh itu mengeluhkan yang namanya sakit perut. Yang nggak nyalahin sih, emang udah nggak ada lagi yang mereka makan selain itu. Dan apa ya, namanya lumpur dimakan, coba kalian tahu Rek gimana? Siapa yang tahu rasanya lumpur itu kayak apa? Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Next, lanjut makanan kedua. Nah, makanan kedua ini adalah pak-pak. Nah, pak-pak kalau dibahasakan dalam bahasa kita ya, itu adalah semacam kumpulan debu. Nah, ternyata pak-pak ini ya dikonsumsi oleh masyarakat di Filipina, Rek. Jadi memang kalau pak-pak ya, kalau dalam bahasa harfiah itu kayak debu-debu yang dari karpet ataupun juga kain-kain kayak gitulah. Tapi pak-pak menurut orang-orang Filipina atau beberapa masyarakat Filipina yang memang kurang mampu di sana, Rek, pak-pak ini adalah campuran makanan daging ayam yang memang mereka ambil atau mereka punguti dari sampah. Jadi memang sisa-sisa makanan yang ada kayak di restoran-restoran di sana, Rek, itu dikumpulin ya, kayak sisa-sisa makanan kita yang memang kita nggak habis kalau kita lagi makan di restoran ya, ataupun juga ke tempat makan kayak gitu, itu dibuang ke sampah kan. Nah itu ternyata sama masyarakat Filipina yang beberapa di sana itu, Rek, itu diambilin. Terus mereka masak lagi dan mereka konsumsi, bahkan mereka jual lagi. Itulah yang namanya pak-pak. Ya kalian tahu sendiri lah, Rek, yang namanya makanan yang udah di sampah itu gimana sih? Berarti itu adalah daging ayam yang memang udah terkontaminasi sama yang namanya bakteri, kuman, apalagi yang namanya kencing tikus, ya kan? Kencing kucing, ya nggak sih? Nggak menutup kemungkinan kan orang udah ada di sampah. Jadi awalnya pemulung yang ada di Filipina itu kan memang mereka carinya kayak logam ataupun juga sampah plastik yang bisa mereka olah lagi dan mereka jual kayak gitu kan, Rek. Tapi ternyata ya karena memang keadaan di sana yang memang sudah apa ya, nggak mencukupi mereka lah untuk beli makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi kayak gitu. Mereka tuh ngambilin sisa-sisa ikan-ikan, sisa kayak ayam tadi itu. Ya, itu mereka ambil, mereka cuci lagi, ya. Kalian tahu mereka kasih bumbu-bumbu kayak bumbu merah kayak gitu. Terus mereka masak, ya. Bahkan itu tuh dijual lagi sama mereka, Rek. Ya walaupun harganya murah sih, sekitar 6 ribuan doang, sekitar 1 kantong plastik. Tapi hanya itu yang bisa mereka konsumsi. Hanya itu yang bisa mereka makan. Hanya itu yang nggak sanggup lagi ngomongnya aku nih. Hanya itu yang benar-benar ada dan bisa mereka makan, Rek. Bahkan banyak juga pemulung-pemulung yang di Filipina sana, Rek, itu yang berprofesi sebagai penjual ataupun juga ngumpulin pak-pak. Jadi mereka memang sengaja ngumpulin ya itu sampah-sampah atau sisa makanan kita, sisa daging ayamnya kita, mereka masak lagi dan itu dijual lagi. Banyak pula yang konsumsi ataupun juga makan pak-pak. Nah tapi, Rek, katanya ya memang sengaja ada beberapa oknum di sana yang memang sengaja menyemproti itu tong-tong sampahnya mereka yang ada di restoran-restoran itu biar nggak ada ataupun nggak tumbuh yang namanya belatung. Jadi biar daging ayamnya itu, Rek, bisa diambil, bisa dimasak lagi, bisa dijual lagi. Kalian tahu, aduh merinding banget rasanya. Bersyukurlah kalian, Rek, masih bisa makan telur, tempe, tahu, itu alhamdulillah. Next, makanan ketiga. Nah, makanan ketiga adalah tikus. Geli rasanya tikus, cuy. Tikus, pure tikus. Jadi tikus dipanggang, ya. Aduh, merinding banget aku ngomongnya. Tikus tuh dipanggang dan langsung dimakan. Nah, penduduk yang mengkonsumsi yang namanya tikus ini sendiri, Rek, adalah penduduk India. Nah, penduduk India ini adalah kaum musahar atau biasa kita sebut dengan kaum pemakan tikus. Nah, kaum pemakan tikus ini sendiri memang menyebar di beberapa wilayah di daerah India yang memang benar-benar pure makan tikus. Bahkan orang-orang di sana itu tahu bagaimana cara mengkonsumsi daging tikus yang paling enak, yang paling gurih, yang paling renyah itu gimana caranya mereka tahu. Bahkan anak-anak di sana, anak-anak kecil tuh ya, itu bisa menjelaskan dengan fasih gimana caranya mengolah daging tikus supaya enak dimakan. Nah kalau tadi ya masyarakatnya itu kan berpenghasilan sekitar $2. Nah kalau ini, Rek, kalian tahu masyarakat memang sehari-harinya itu hanya berpenghasilan 13.000 atau setara dengan $1. Nah pekerjaan mereka di sana memang sehari-harinya adalah petani kasar. Selebihnya mereka ya cari tikus buat mereka makan, hanya untuk bertahan hidup.
Nah, memakan tikus seperti ini Rek bukanlah tradisi dari masyarakat yang ada di India sana. Nah, berburu dan juga memakan tikus seperti ini Rek bukanlah tradisi, tetapi memang karena kemiskinan yang ada di sana yang memang nggak memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi makanan selain itu. Yang ada hanyalah tikus, yaitu yang mereka makan Rek. Bahkan memang ya, kaum Musahar ataupun juga penduduk Musaharis ini sendiri adalah kaum yang termiskin dari yang paling miskin di dunia. Jadi memang dari turunannya nenek moyangnya dulu ya, kaum Musaharis ini Rek, kalian tahu makan tikus tuh dengan cara yang cukup sederhana. Mereka dapat tikus kan, mereka panggang lah itu tikus ya, habis itu udah mateng dimakan sama dia. Ya Allah, bersyukur Rek, bersyukur, aduh Masya Allah. Nah, makanan selanjutnya Rek adalah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini sendiri dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di daerah Afrika Selatan. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Afrika Selatan ini memang masyarakat yang kurang mampu ya. Tingkat kemiskinannya sangat rendah, bahkan di Afrika sana itu banyak banget orang-orang yang memang kekurangan gizi. Nah, dengan keadaan seperti itu ditambah lagi ya, banyak banget orang-orang Afrika Selatan yang memang mengidap penyakit AIDS ya, yang memang mengharuskan mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan. Nah, mereka mengkonsumsi yang namanya kotoran sapi ini Rek. Kalian tahu itu harus mereka makan, karena memang gak ada lagi yang mereka makan. Hanya itu yang bisa mereka makan Rek, untuk menuhin perutnya dulu sebelum mereka mengkonsumsi obat. Jadi Rek, masyarakat Afrika Selatan di sana itu memang mengeringkan ya, mengumpulkan dulu kotoran sapi itu Rek. Terus habis itu mereka itu bakalan ngeringin kotoran sapinya, barulah bisa mereka makan. Nah, menurut beberapa dokter di sana itu memang mereka sangat melarang banget orang-orang Afrika Selatan untuk mengkonsumsi kotoran sapi. Tapi ya gimana lagi, gak ada lagi yang mereka makan. Ini benar-benar pure kotoran sapi, dimana kita tahu kalau kotoran hewan ya, ataupun juga kotoran manusia sekalipun, itu ada yang namanya bakterinya kan Rek. Itu udah apa ya, aduh, itu udah nggak bisa dimakan gitu loh. Itu kotoran Rek, pure benar-benar kotoran. Jadi mereka makan lagi, otomatis dong Rek, yang namanya kotoran itu sudah terkontaminasi dengan yang namanya bakteri dan juga kuman. Itu kalau kita konsumsi pastinya berbahaya banget dengan tubuh kita. Kalian coba bayangin Rek, yang namanya kotoran sapi, astaga, astagfirullahaladzim, merinding aku, udah nangis. Oke, makanan yang terakhir adalah daun. Oke Rek, daun. Coba kalian bayangin makan daun. Itu kambing, apa sapi, atau manusia. Pure daun. Jadi Rek, masyarakat yang mengkonsumsi daun ini sendiri adalah masyarakat yang tinggal di sekitaran utara Sudan Selatan. Nah, bejana kelaparan di daerah Sudan Selatan sana memang pecah banget setelah terjadinya perang sipil di kisaran tahun 2013. Nah, terjadinya konflik politik dan juga kekurangan ekonomi di sana memang menyebabkan kaum ataupun juga penduduk Sudan Selatan ini memang harus mengkonsumsi makanan yang namanya daun. Nah, daun yang mereka konsumsi ini Rek berasal dari yang namanya pohon lalop. Nah, kalian tahu Rek bahwa daun lalop ini memiliki tingkat gizi yang sangat sedikit, bahkan rasanya itu pahit Rek, pahit pol. Nah, menurut beberapa sumber yang memang aku baca Rek, bahwa masyarakat yang ada di daerah Sudan Selatan ini sendiri gak ada pilihan lain selain memakan daun ini. Jadi orang-orang di sana itu biasanya, terutama ibu-ibu Rek, itu tuh nyari yang namanya daun ini Rek. Jadi Rek, ibu-ibu itu meninggalkan anak-anak mereka di rumah dari pagi sampai jam 3 sore nanti untuk cari daun ini. Dan selama ibu-ibu tuh ninggalin anak-anaknya di rumah, itu nggak ada sedikit pun makanan di rumah mereka. Jadi anak-anak itu di rumah itu nahan lapar ya, nggak ada cemilan kayak kita di sini Rek, kagak ada di sana. Dan ibu-ibu setelah pulang ke rumah bawa daun itu hanya makan sekali doang. Ya daun yang mereka makan. Jadi kalian bayangin, anak-anak di sana tuh cuman makan sehari sekali, itu pun daun. Nunggu ibu-ibu mereka pulang cari makanan itulah, ya baru mereka bisa makan. Coba kalian bayangin Rek, rasanya daun dan itu katanya pahit banget. Harusnya pengen mual cuy. Gak bisa bayangin gitu loh, mereka tuh cuma makan kayak gitu. Dari mulai tanah liat atau lumpur
tikus, sisa-sisa daging ayam, bahkan sampai daun. Gak kuat lagi aku tuh. Bayangin kalau dari kecil mereka udah terbiasa makan makanan seperti itu, Rek. Gimana mereka mau tumbuh kembang sehat? Gimana mereka mau, makanya ucapkan alhamdulillah, jangan pernah ngeluh sama masakan ibu kalian di rumah walaupun itu lauknya cuma tahu tempe ya, sama telur, sama sambel, kerupuk. Itu Masya Allah udah enak banget. Makanya harus ucapkan alhamdulillah. So menurut kalian dari beberapa makanan-makanan itu yang ternyata ada dikonsumsi oleh beberapa masyarakat penjuru dunia ini, Rek, kira-kira mana yang lebih bikin kalian nek ya? Kalian langsung aja tulis di kolom komentar, and see you next video ya, Rek. Bye bye.